dalam bentuk PowerPoint, mungkin nanti bisa dikembangkan dalam bentuk dialog atau diskusi. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa, saya sebetulnya bukan seorang tokoh agama, bukan seorang tokoh spiritual, saya hanya pelaku saja, kalau dikatakan pelaku penganut masyarakat biasa saja, yang kebetulan hingga saat ini kolom KTP saya masih kosong di kolom agama. Sehingga orang mungkin suka bertanya-tanya, ini agamanya apa? Punya agama apa tidak? Kok agamanya Ya, kosong? Tapi ya itulah dinamika kepenghayatan, dinamika identitas keagamaan di bangsa kita yang masih sampai saat ini mengalami proses yang cukup panjang tentunya untuk mengakui hak sipil yang sama sederajat, kalau istilah Sunda itu sapa jajaran dari Sabang sampai Merauke yang tentunya memiliki ratusan spiritualitas dan religiusitas anak-anak bangsa Indonesia ini. Namun demikian, dengan kolom agama kosong, bukan berarti saya atau kami, para penganut Sunda Wiwitan, penganut ajaran leluhur, tidak memiliki rasa cinta kepada tanah air dan kebangsaan. Bahkan mungkin kalau istilahnya dibedah dada dan darah kami, darah dan air mata kami hanya tercurah untuk tanah air Indonesia. Karena dengan segala kesadaran yang paling dalam bahwa kami terlahir, makan, hidup, senang, sedih, tidak lain dari tanah bumi pertiwi Nusantara ini. Kebetulan kami diciptakan dan terlahir dengan label kultural sebagai orang Sunda. Namun, saya kira Sunda bukan hanya sebatas perspektif etnik yang itu dikembangkan saya kira setelah masa kolonialisme. Namun kalau kita membaca balik sejarah, baik dalam sejarah tertulis dari berbagai literasi ilmiah atau mungkin dari sejarah-sejarah lisan yang mungkin sampai sekarang masih ada atau sudah hilang. Kalau berbicara kesadaran kesundaan kami, tidak hanya sebatas pada konteks etnisitas, tapi konteks kesadaran kami adalah kami menjadi bagian dari Sundanya Nusantara, Sundanya Ercivilego, Kepulauan Nusantara ini, the Greater Sunda and the Lesser Sunda. Dan berbicara konteks kesundaan yang kami pahami adalah kesundaan yang beragam. Bukan berarti bahwa kami mengklaim orang-orang suku lain adalah sebagai suku Sunda. Bukan. Tetapi konteks kesundaan kami jauh dari sebelum adanya Indonesia sebagai sebuah negara. Tetapi kesadaran kami dalam konteks kenusantaraan adalah saudara yang terlahir dalam sebuah paparan atau dalam sebuah tataran yang dikenal dengan tataran Sunda itu sendiri. Dan pada hakikatnya sesungguhnya dalam terdalam spiritualitas kami sebagai anak-anak bangsa yang kebetulan hingga saat ini masih mengukuhi tentang Sunda Wiwitan adalah kami menyadari bahwa kami dengan semua bangsa di dunia adalah sama-sama makhluk Tuhan yang kemudian oleh Tuhan diciptakan sebagai manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang kalau dicubit sakit pasti merasakan kepedihan, pasti merasakan kesakitan. Dan kesadaran itulah sesungguhnya dalam berbicara hakikat Sunda yang sabuana, Sunda yang bersifat bersih dan suci, bahwa kita semua manusia terlahir ke dunia ini, apapun budayanya, apapun beragam bangsa dan latar belakangnya, adalah hakikat manusia yang suci dan bersih. Sehingga sesungguhnya hakikat kita keberadaan di muka bumi ini adalah bagaimana kita sejatinya menjadi manusia. Manusia Sunda, manusia Jawa, manusia Batak, manusia Aceh, manusia Papua, manusia Cina, manusia Arab, manusia Eropa, manusia Korea, dan sebagainya. Itu hanya label kultural, tetapi hakikat sejatinya kita manusia adalah hakikat kemanusiaan yang harus memiliki rasa untuk merasakan, memiliki pikir untuk saling memikirkan. Memikirkan apa, merasakan apa. Memikirkan dan merasakan sebagai makhluk bumi untuk menjaga kedamaian, ketentraman di dunia ini. Untuk kita kembali berpulang ke haribaannya. Karena kita bukan makhluk dunia ini. Bukan makhluk buana ini. Tetapi kita semua adalah makhluk yang akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itu sedikit prolog. Mungkin biar ada sedikit catatan, saya izin untuk share screen.
Sudah bisa, Kang? Ya, saya coba share screen dulu ya. Oh, ininya nggak ada ya. Apa namanya? Si filenya. Saya coba share, buka sini dulu ya. Maaf. Tadi sudah siapkan sebenarnya, tapi kenapa di sini? Ya. Mungkin sudah terlihat di layar Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Ya. Belum kebuka filenya, Kang. Oh, belum kebuka? Belum kebuka, masih file, masih folder filenya. Kembali ke ditutup share dulu, screen. Kang. Ya. Tutup Oke. dulu baru share screen langsung ke itunya. Oke, siap. PowerPoint. Ini udah? Bentar, belum nongol. Ya. Ya. Belum. Sudah. Nah, baik, saya akan coba ini untuk mengklik ininya susah. Mengklik apa namanya? Oke, slideshow from beginning. Nah, bisa dilihat ya. Ya, sudah, Kang. Ini kebetulan saya coba sedikit buat poin-pointer saja tentang pokok materi bahasan yang akan saya coba paparkan, tentang keberadaan ajaran, kaitan ajaran dengan tanah air dan kebangsaan, kemudian doa dan kidung yang berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan kebangsaan. Ini kurang lebih saya kira apa namanya yang kemarin saya ngobrol via WhatsApp dengan Mbak Putri. Mungkin nanti dalam diskusi kita bisa berkembang. Tentang keberadaan ajaran. Berbicara tentang ajaran ketuhanan, saya kira semua ajaran-ajaran religiusitas di dunia memiliki dasar keyakinan akan hakikat ketuhanan. Mungkin berbeda bahasanya, mungkin berbeda ungkapannya, mungkin berbeda ritual dan cara tetap beribadahnya. Tapi hakikat dalam konteks keyakinan atau sistem religiusitas itu ada yang dipercayai, ada yang diimani sebagai the highest, sebagai yang maha tinggi. Nah, dalam penelusuran dan pemahaman, karena saya juga lahir di abad sekarang, bukan abad masa lalu, jadi untuk bagaimana belajar meyakinkan keyakinan kita juga kita belajar pada konteks sejarah. Jadi berbicara sejarah bukan hanya sejarah dalam konteks politik dan kehidupan manusia, tetapi juga sejarah dalam konteks kehidupan spiritualitas dan religiusitasnya masyarakat Sunda Wiwitan pada masa lalu. Saya di antaranya ini menemukan satu saja cuplikan karena saya kira banyak sekali manuskrip yang bisa dibedah sebetulnya. Berbicara tentang konteks pengungkapan istilah Tuhan, di Sunda itu dikenal ada konsep yang namanya hyang. Jadi kalau pada hakikatnya sebetulnya dalam pemahaman Sunda Wiwitan, ajaran agama atau sistem religi Sunda Wiwitan, sesungguhnya Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya rupa, tidak berbentuk, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Saking kemahaannya itu. Jadi kalau istilah Sunda itu ada istilah tewasa. Tewasa itu mungkin dalam bahasa Indonesianya apa ya? Tidak kuasa kita untuk menamai, melabeli, membatasi Tuhan dalam bentuk kata, bahasa, ataupun tata cara sesungguhnya. Namun demikian, karena kembali tadi, di awal prolog saya menyampaikan pemaparan, bahwa manusia itu berbangsa-bangsa pada hakikatnya memiliki budidaya, memiliki rasa, perasaan, memikirkan dan merasakan, sehingga muncullah konsep-konsep religiusitas yang kemudian kalau kita kaitkan pemikiran, perasaan itu saya kira kalau dipahami dalam pemahaman spiritualitas, munculnya konsep-konsep itu pun saya kira dari kehendak yang maha kuasa. Nah, ada istilah ketuhanan dalam bahasa Sunda itu yang sejak dahulu kala dikenal istilah hyang. Dan ini hyang inilah dalam naskah Sang Hyang Siksakanda Engkarsian itu sekitar abad ke-16
dalam Keropak 630 itu ada yang dikenal dengan dasar prabakti. Bagaimana tingkatan-tingkatan etika, tingkatan-tingkatan tata krama, spiritualitas atau kehidupan manusia yang kemudian berpuncak pada hyang. Nah, dari temuan inilah saya kira membuktikan bahwa masyarakat Sunda wiwitan masa lalu yang kemudian diadopsi, diteruskan, diinternalisasikan, disosialisasikan pada generasi kekinian yang masih mengikuti, bahwasannya memiliki sebuah keyakinan bahwa leluhur kita, leluhur Sunda wiwitan itu punya kepercayaan kepada Tuhan yang dikenal dengan hyang. Kalau kita misalnya mencoba mengkomparasikan dalam pemahaman agama yang datang dari luar Nusantara, katakanlah Hindu, yang dikenal dengan istilah dewa atau div, itu kan dikenal dengan Trimurti, Wisnu, Brahma, Siwa, gitu ya. Nah, di Sunda itu ada istilah hyang, sehingga istilah ada dewa baktika hyang. Barangkali dengan naskah manuskrip ini ingin membuktikan bahwasannya ketika berkembangnya religiositas dari bangsa luar ke Nusantara, khususnya ke tanah Pasundan ini, sesungguhnya kita sudah memiliki tingkatan yang dimaknai lebih dari sekedar div, misalnya. Meskipun mungkin pemaknaan saudara-saudara dari masyarakat Hindu bisa mengatakan bahwa itu adalah semacam gambaran simbolisme dari Tuhan itu sendiri yang terbagi pada tiga hal spiritualitas yang disebut dengan Trimurti misalnya. Nah, tapi kemudian saya kira persamaan tentang konteks hyang ini pun kemudian diadopsi juga saya kira mungkin dalam masyarakat di masa pada waktu itu. Jadi selain juga menghormati, meyakini kepada susunan struktur spiritualitas kepada yang dinamakan dewa atau batara dalam istilah Sunda, tetapi puncak klimaks dari spiritualitas Sunda wiwitan itu adalah kepada hyang. Dan tentunya hyang yang dimaksud ini adalah Sang Maha Pencipta, Tuhan pencipta semesta alam itu. Nah, bagaimana memahami, bagaimana kita kenali, bagaimana kita meresapi, menghayati aspek ketuhanan ini dalam istilah temuan manuskrip Sunda masa lalu itu ada istilah bati tinggal nu atis tina rasa, yaitu bagaimana kita untuk menemukan Tuhan dengan kita membersihkan diri kita itu. Nah, nanti kita kupas bagaimana yang dimaksud membersihkan diri kita itu, karena ada pemahaman dalam ajaran Sunda wiwitan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan itu bukan di luar sana, tetapi mencari Tuhan adalah mencari kepada memahami hakikat kedirian kita, kepada dalam diri kita, yang dikenal kita harus kepada mulat salira. Artinya kita harus bagaimana mengenal siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita, dan mau kemana kita. Nah, memahami siapa kita dan kemudian menjadikan kita menemukan, kalau istilah Sunda itu, sisa karupa dan sasa karupa kita. Kalau istilah sesepuh kami mengatakan, nama itu bukan raga sesungguhnya. Jadi istilahnya untuk memahami Tuhan itu adalah memahami siapa saya. Saya adalah manusia. Manusia adalah bentuk wujudnya. Manusia punya nama. Katakanlah saya punya nama Ira. Ira itu yang mana? Apakah Ira ini kepala. Ira ini wajah. Ira ini tangan. Ira itu ini raga. Mana Ira itu? Misalnya. Nah, jadi memahami hakikat ketuhanan juga adalah seperti memahami hakikat kedirian kita. Sehingga bagaimana kita memahami hakikat ketuhanan adalah kita harus sampai kepada hakikat memahami sasa karupa dan sisa karupa kita. Sasa karupa adalah zat yang paling inti dari yang namanya wujud kita, dan sisa karupa adalah membayangkan kedirian kita, wajah kita, rupa kita, karena bagaimanapun manusia diciptakan berbagai rupa yang nanti akan menjadi bagian dari penjelasan saya. Nah, kemudian ada pemahaman bahwa dalam memahami ajaran Sunda wiwitan, saya kira di masyarakat umum dan Bapak Ibu Saudara semua bisa membaca atau mungkin pernah membaca, maksud saya, bahwasanya mungkin awalnya dikenal adalah di masyarakat yang disebut dengan masyarakat Kanekes, yang secara arkaik kita bisa melihat bagaimana keadatan mereka, dalam tanda petik ketradisionalan mereka itu
dikukuhi atau masih kita melihat jejak-jejak Sunda lama atau Sunda kuno yang sampai hari ini masih ada. Sampai saat ini masih bisa kita lihat secara kasat mata, masih bisa kita rasakan, masih kita bisa hayati dengan kehidupan mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka ini, kalau kita berbicara sebelum saya jelaskan tentang keberadaan masyarakat Akur Sunda Wiwitan yang ada di Cigugur, di mana saya menjadi bagian dari komunitas keyakinan tersebut, bahwa ternyata memang Wiwitan yang dimaksud oleh Sunda Wiwitan pun sesungguhnya orang Kanekes tidak memberikan nama terhadap istilah nama agamanya Sunda Wiwitan, tapi hakikat dari Wiwitan itu sendiri adalah asal mula. Disinilah pemahaman bahwa terkait dengan Sunda Wiwitan itu adalah bagaimana kita memahami dari mana kita itu asalnya. Nah, berbicara asal, saya kira masyarakat Kanekes punya sejarah tersendiri, punya penghayatan pemahaman tersendiri tentang leluhurnya, siapa itu masyarakat Kanekes. Dan tentunya, saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini, tetapi setidaknya dengan keyakinan tentang kewiwitannya keberadaan manusia, masyarakat Kanekes ini, sehingga dengan ajaran wiwitannya itu, masyarakat Kanekes memiliki tugas, yaitu tapak di Mandala. Dengan tapak di Mandala itu adalah di mana mereka melaksanakan ajarannya dengan melaksanakan kewajiban, yaitu adalah ngabaratapakeun nagara 30 nagara sawidak pancer salalawe nagara eta bagiana ngukus ngawalu ngalaksa muja kalanjakan kapundayan ngabersihan sakadomas, itu adalah bagian dari tugas dan implementasi dari ajaran wiwitan mereka. Mereka punya tugas juga nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter anu sieun merek kanu oleh ngobor kanu poek. Kemudian juga mereka juga dalam implementasi sebagai masyarakat atau penganut Sunda Wiwitan itu harus bersikap saucap nyata. Lojor teu meunang atau teu bisa dipotong pondokna atau pendekna teu bisa disambung. Artinya harus hidup itu mengatakan yang iya itu adalah iya, yang benar adalah benar, yang tidak adalah tidak. Tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi. Sehingga dalam implementasinya secara lahiriah maupun batinnya, mereka itu karena hidup dalam ditapak kamandalaan yang dibatasi dengan kewilayahan Tritangtu, itulah saudara-saudara kita yang penganut wiwitan. Nah, wiwitan dalam konteks tapak di Mandala. Nah, kemudian pada perkembangannya, dinamika sejarahan Sunda Wiwitan itu juga kita tahu bahwa Indonesia ini mengalami perkembangan dari keyakinan-keyakinan bangsa luar yang kalau menurut cerita sejarah, saya kira dimulai dengan perkembangan Hindu, kemudian Buddha, dan kemudian Islam, Kristen, dan sebagainya. Atau Kristen, Islam, dan sebagainya. Nah, ternyata pada masa perkembangan setiap keagamaan itu, saya kira karena mungkin, ini tafsir saya, perspektif saya, karena khususnya masyarakat Sunda, kita batasi konteks etnis dulu, saya kira, atau juga mungkin Nusantara ini adalah sesungguhnya memiliki sifat dan karakter sebagai masyarakat yang religius, ketika hadirnya agama-agama besar ke Nusantara ini, karena hakikat dari keagamaan itu adalah mengusung dan mengimani nilai-nilai kebaikan, maka bisa bersanding atau hidup dengan damai, saya kira, kalau berbicara pada hakikat keyakinan. Dan tentunya dengan cara-cara yang arif, bagaimana terjadi hubungan interaksi sosial atau relasi-relasi budaya dan sebagainya. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri akhirnya terjadi saling pengaruh mempengaruhi, saling pinjam, saling tukar dan sebagainya. Sehingga bisa jadi ada konsep-konsep bahasa yang dipinjam dari agama Hindu misalnya, tetapi sesungguhnya hakikat ajarannya adalah dari agama lokal atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, pada masa itu saya menemukan sebuah cuplikan bahwa ketika kekuasaan atau pengaruh Hindu cukup besar di Pulau Jawa ini, dan kalau kita kenal pada masa itu ada kerajaan Galuh dan Sunda sebagai akar dari sejarah kerajaan-kerajaan khususnya di Pulau Jawa, bahkan konon katanya Nusantara, itu sudah berkembang keagamaan Hindu. Artinya bisa dikatakan pada masa itu keagamaan Hindu sudah cukup berkembang. Namun demikian, dalam catatan manuskrip
cerita Parahyangan, ditemukan bahwa pada masa itu ada sebuah kerajaan yang bahkan ada beberapa kerajaan, saya kira kerajaan Galunggung di antaranya yang ada di Tasikmalaya, dan juga kerajaan yang di Kuningan yang dikenal dengan Saunggalah. Nah, pada masa itu kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwasannya pengaruh kehinduan itu pun sama seperti halnya pengaruh-pengaruh keagamaan yang mencoba untuk memisikan atau mensiarkan. Namun ketika melihat bahwa di kerajaan Saunggalah di Kuningan itu ternyata sudah memiliki ajaran lokal, leluhur yang mandiri yang dikenal dengan Dangyang Kuning. Dan siapakah Raja Saunggalah yang dikenal dengan Rahyang Tangkuku atau Sang Siwukarma ini adalah putra dari Resi Sempakwaja yang ada di Galunggung, yang tentunya di sana itu berkembang sebuah ajaran berdasarkan naskah Sakdiang Siksa Kandang Karsian, yaitu ajaran katakanlah bisa dikatakan ajaran kitabnya Sunda Wiwitan pada masa lalu kalau berbicara kitab yang bersifat tertulis. Mungkin bisa jadi debatable, beberapa orang mengatakan bahwa naskah itu pun sudah terpengaruhi oleh pengaruh Hindu dan sebagainya, Buddha dan sebagainya. Tapi sejauh ini saya melihat bahwa apa yang diajarkan atau dituliskan dalam ajaran-ajaran tersebut, termasuk yang kuning, itu ternyata memiliki kekhasan yang bersifat lokalitas, spiritualitas maupun religiositasnya. Sehingga pada masa itu, Sanjaya atau Rahyang Sanjaya sebagai Maharaja Sunda dan Galuh pada masa itu tidak berani untuk mempengaruhi Saunggalah menjadi penganut Hindu, katakanlah. Karena pertama etika yang tua kepada yang muda kepada yang tua, karena pada waktu itu Rahyang Tangkuku lebih tua daripada Sanjaya, jadi sifatnya mungkin cucu gitu ya. Nah ini jadi pada masa itu bukti-bukti bahwa religiusitas masyarakat Sunda dari dulu sudah berkembang, meskipun dengan dinamika keagamaan-keagamaan pada masa itu yang sudah berkembang pula. Nah, beberapa inti dari ajaran-ajaran tentang kaitan juga dengan ke tanah air atau kebangsaan dan atau hakikat kemanusiaan dalam naskah Siksa Kandang Karsian yang tadi saya jelaskan, ini ada dalam beberapa katakanlah kalau bahasa sekarang mungkin bisa dimaknai folder-foldernya gitu ya, atau beberapa hal-hal konsep yang bisa dijelaskan atau dielaborasi lebih jauh. Ada Mahayudara 10 itu mengenai larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada juga Mikuku Dasa Prabakti, bagaimana kita beretika dalam kehidupan yang tadi saya jelaskan sampai kepada Dewa Bakti Kahyang. Gitu. Ada Panca Aksara Guning Janma, ada Mikuku Dharma Pitutur, ada Ngawakan Tapadinagara, Tritang Tudinurea, dan sebagainya. Jadi bagaimana implementasi dan religiusitas masyarakat Sunda masa lalu sesungguhnya sudah punya norma-norma, aturan-aturan kehidupan yang kemudian bisa dilihat, katakanlah, bukti-bukti kehidupannya pada masyarakat-masyarakat Sunda era kekinian. Yang mungkin secara singkat, kita lebih mengenal kalau berbicara etikanya orang Sunda, yang menjadi sebuah moto kehidupan ciri khas masyarakat Sunda itu adalah silih asuh, silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, dari konteks silih asih, silih asah, silih asuh, silih itu artinya saling. Jadi saling mengasihi, saling mengasuh, dan saling mendukung. Nah, sehingga konsep di situ saya kira kalau dijabarkan bagaimana orang menjadi silih asih, ya kalau orang memiliki dan mengembangkan rasa cinta kasih, saling. Kalau berbicara saling di situ artinya satu kondisi yang bersifat resiprok, ya. Tidak ada yang tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya sama-sama punya tanggung jawab dan tanggung wajib untuk berdasarkan peran-perannya masing-masing, baik peran sosial, baik peran secara struktural, atau juga mungkin peran sebagai hakikat manusia dalam hubungan dengan alam. Silih asih tidak hanya sesama manusia, makhluk manusia, tetapi asih juga diterapkan dalam konteks dengan alam. Alam itu apa? Ada air, angin, api, tanah, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, silih asih itu, kita tidak bisa mengharapkan, kalau manusia kan kita lihat, misalnya saya berbaik asih, berbuat kebaikan kepada orang, maka orang akan langsung berbuat kebaikan kepada kita, akan nampak langsung. Nah, kepada alam, kepada air, angin, tanah,
hewan dan tumbuhan, silih asihnya itu adalah kalau manusia menjaga, merawat alam, maka alam pun akan memberikan impact, benefit, keuntungan yang baik kepada kita. Kalau kita tidak asih, tidak membaikkan alam, tidak merawat alam, maka tunggu waktunya bahwa alam pun akan memberikan impact kepada kita. Bukan alam yang murka, tetapi saya kira ya karena memang hukum alam itu kan hukum pasti. Kalau istilah Sunda itu melak cabe mual jadi bonteng. Menanam pohon cabe tidak akan jadi bonteng. Melak hade mual jadi goreng. Menanam kebaikan tidak akan menjadi keburukan. Nah, silih asih itulah, dan kemudian silih asah, silih asuh dan sebagainya itu nanti kita jabarkan lebih jauh, mungkin dalam tanya jawab saja. Nah, kemudian dari ajaran itu muncullah beberapa komunitas, saya kira ya. Nah, salah satu saya kira yang menurut saya, kebetulan saya bagian dari komunitas itu, yang dalam konteks ini saya ingin memaparkan adalah komunitas Akur, adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, yang berpusat di Cigugur. Mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan, tetapi mungkin Bapak Ibu pernah bisa searching, bisa cari tentang istilah atau sejarah tentang ADS. Ada yang bilang agama Jawa Sunda, ada yang bilang ajaran Jawa Sunda, dan sebagainya. Nah, ini saya kira berkaitan dengan kesejarahan salah satu tokoh figur pendiri dari sebuah komunitas atau masyarakat ini, yang beliau lahir sekitar tahun 1800-an sekian, gitu ya. 1800 sekian, saya lupa lagi, 1830-an kalau tidak salah beliau lahir ya. Jadi setelah selesai atau di masa Perang Diponegoro kalau tidak salah, yang bernama nama lengkapnya Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, keturunan dari Kepangeranan Gebang Kinatar. Di mana itu? Di Cirebon Timur. Jadi kalau Bapak Ibu tahunya Cirebon itu ada Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, dan mungkin ada apa lagi gitu. Nah, ada itu namanya Kepangeranan Gebang Kinatar. Nah, pada masa itu masuk pada era kolonialisme saya kira. Jadi pada masa itu memang kepangeranan ini tidak suka kepada kolonialisme, tidak suka dijajah. Karena prinsip orang Sunda sendiri kan embung dijajah jeung moal ngajajah, tidak mau dijajah dan tidak akan menjajah. Sehingga kalau berbicara kepada ajaran Sunda Wiwitan, itu adalah bukan ajaran misi dan bukan ajaran syiar. Bahkan istilahnya kepada anak sendiri pun kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita, tidak boleh mengajarkan, bukan mengajarkan, tidak boleh memaksakan. Kalau memberitahu, memberikan teladan, memberikan internalisasi, yaitu sudah kewajiban orang tua, kewajiban manusia untuk memberikan tuntunan-tuntunan perilaku kehidupan kebaikan. Nah, kemudian berkembang, nanti kita bisa diskusi lebih panjang untuk itu, kemudian berkembang menjadi Sunda Wiwitan atau masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan. Nah, yang menjadi pedoman atau patokan ajaran itu dikenal dengan istilah pikukuh tilu. Ya, dalam pikukuh tilu ini apa? Jadi 3 hal yang dikukuhi atau yang menjadi 3 hal keutamaan dalam kehidupan, yaitu ngaji badan, iman kana tanah, madep karatu raja 2 tilu 2 4 5 5 genep. Nah, ngaji badan adalah ngaji di sini mengaji itu mengkaji, membaca. Badan itu raga. Yang seperti di awal saya sempat katakan bahwa ngaji badan di sini hakikatnya adalah yang paling utama dalam hidup ini adalah kita selalu eling lan waspada. Manusia itu kalau berbicara eling itu harus setiap waktu. Nah, berbicara ngaji badan di sini bahkan dikaitkan dengan konteks spiritualitas, bagaimana ibadahnya atau berdoanya, ibadah hakikatnya manusia Sunda Wiwitan itu berdoa kepada Tuhan. Dalam konteks ngaji badan ini sesungguhnya adalah setiap nafas manusia itu harus selalu ingat kepada Tuhan. Harus menyadari bahwasannya hidup ini ada yang menggerakkan kehidupan. Membaca diri, kalau kita membaca diri artinya mempelajari apa yang ada dalam diri kita ini, sebuah sistem kehidupan dari mulai rambut, tulang, darah, hidung, mata, tangan, kaki, pankreas, jantung, kaki, tangan, kuku, semuanya. Semua ada fungsinya dan Tuhan ciptakan itu semua
tidak mungkin tidak ada makna, tidak mungkin tidak memberikan satu ayat-ayat yang memberikan makna buat kehidupan. Jadi membaca diri itu adalah kita membaca bagaimana hakikat hidup kita dalam diri kita. Itu semua adalah ayat. Sehingga ada istilah ayat tulis dan ayat titis tulis. Kalau ayat tulis yang tertulis. Kalau ayat titis tulis adalah yang tidak tertulis, tapi tercipta. Yaitu adalah apa? Wujud raga kita manusia, kehidupan kita sebagai manusia, dan alam semesta, atau jagat kecil, atau jagat letik, dan jagat besar. Nah, ini dikaitkan dengan kebangsaan dan kecintaan pada tanah air. Iman karena tanah. Iman karena tanah ini, iman itu dalam artian bahwa kita harus meyakini, mencintai, menghormati, dan tentunya harus tuhu. Tuhu itu patuh, yakin, dan tentunya memperjuangkan kepada tanah. Nah, tanah dalam konteks ini nanti saya paparkan tentang tanah adegan dan tanah amparan. Madep karatu ratu raja ilu 245 genep, ya nanti kita bahas lagi karena ini cukup panjang, terlalu filosofis, saya kira ini sebuah pengetahuan saja. Nah, kemudian yang bisa lebih dimaknai secara lebih kekinian, saya kira sesepuh kami itu menjelaskan tentang bahwa terkait dengan ajaran Sunda Wiwitan di kami itu dikenal ada istilah ajaran bagaimana kita memahami, menghayati pada cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah diantaranya ada welas asih, cinta kasih, undak usuk, bagaimana kita mengenal pada genealogis kita. Tidak mungkin ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin, dan hari ini untuk hari esok. Artinya tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita, ibu kita, nenek kita, uyut kita, buyut kita, bau kita, udeg-udeg, janggawareng, gantung siur, sampai kepada karuhun atau leluhur. Sehingga kemudian kenapa agama-agama Sunda Wiwitan, agama leluhur atau agama-agama adat itu suka disebut agama leluhur, agama karuhun. Karena memang dalam setiap nafas kami, dalam setiap keyakinan kami itu selalu kalau apa-apa mendekatkan diri, ingat, berterima kasih dan bersyukur kepada karuhun, kepada leluhur. Karena menghormati leluhur atau kita selalu mendoakan dan bahkan mencoba berkomunikasi secara batin dengan leluhur, itu pun juga sama hakikatnya dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita yang melahirkan kita. Artinya apa? Hormat kepada karuhun sama halnya kita juga menghormat kepada ibu bapak. Dan bukti kesopan santunan, bukti kesetiaan kita kepada hormat ibu dan bapak, artinya sebagai wujud dan etika kehidupan bahwa kita hormat dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata krama di sini tentunya berkaitan dengan karena manusia dalam kehidupannya harus punya etika. Etika dalam berbagai hal tentunya. Nah, budidaya budi bahasa, karena saya kira setiap manusia, tadi tata krama kan setiap bangsa berbeda, ya. Tata krama setiap masyarakat berbeda. Nah, bagaimana tata krama orang Sunda? Tata krama kepada sesama manusia, kasahandapeun, kasasama, kasaluhureun, tata krama kepada alam, kepada air, kepada tumbuhan, kepada hewan, sehingga ada istilah kalau kepada alam, mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja, permit segala sesuatu. Makanya kenapa dalam budaya lokal Sunda itu kalau apa-apa suka punten. Makanya joknya suka enak kalau orang Sunda mah bilang punten aja dikasih mangga katanya gitu. Punten, mangga gitu kan. Nah, dan punten di sini kan orang Sunda itu kalau apa-apa punten dulu. Kalau mau marah pun punten. Nah, maaf, puntennya. Saya tuh setuju. Nah, misalnya artinya ada etika bahwa apa yang kita ucapkan, kita lakukan, belum tentu juga apa yang kita ucapkan, kita lakukan itu benar. Jadi harus punya dasar dulu. Kita bersikap itu barangkali ada kesalahan. Dan konteks tata krama dengan konteks punten itu adalah juga sama seperti hanya tadi sampurasun, hampura isun. Sampurasun itu dari hampura ingsun. Hampura itu punten, maafkan daku. Jadi ingsun itu saya, manusia, ya, jirim, jisim manusia. Jadi sampurasun, hampura ingsun ya sama saja dengan punten, gitu ya. Rampes ya sama seperti mangga juga, atau rampes juga ya sama-sama, atau rampes ada yang mengatakan itu sebagai apa wancahan atau akronim katanya dari rampas salira gitu. Jadi ya hapunten, maafkan daku ya sama-sama saya juga memaafkan Anda. Jadi sama-sama merampa itu apa ya? Jadi
bukan menepuk dada. Bagaimana kita juga merasakan bahwa ya saya juga maaf, saya juga minta maaf deh, sama gitulah misalnya. Nah, budidaya budi bahasa, saya kira semua manusia, semua bangsa punya budidayanya, punya budi bahasanya. Sehingga kemarin ada kasus yang cukup heboh mengenai entah kesengajaan atau ketidaksengajaan, tapi yang jelas apa yang diungkapkan dalam kilasan video itu yang mencirikan suatu penghinaan, katakanlah suatu sikap yang tidak 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 beretika terhadap satu bahasa lokal, dalam hal ini bahasa Sunda, sehingga ya orang yang tidak menghargai pada bahasa sendiri, ya dia tidak menghargai pada budayanya, dia tidak menghargai pada masyarakatnya, dan tidak menghargai kepada Tuhannya. Jadi menghina bahasa pun sama dengan menghina Tuhan. Kenapa demikian? Karena bahasa itu kan ada bagian dari kebudayaan, kebudayaan juga diciptakan oleh manusia, dan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam konteks menciptakan bahasa itu. Dan dalam bahasa itu adalah adanya pangentepan rasa, atau pangentepan itu tempat bersemayamnya juga rasa. Ya, bahasa Sunda kan punya ada rasanya, ada lentong, logat, dialek, ada juga bahasa-bahasa yang memang terungkapkan dalam batin dan segala macam. Jadi jangan kita menganggap sepele kepada konteks bahasa. Karena justru manusia dengan punya bahasa dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dengan bahasa dia bisa berkomunikasi kepada Allah. Cuma di sini dalam dinamika budaya ada istilah penjajahan budaya, sehingga menganggap bahwa bahasa saya paling tinggi, bahasa saya paling suci, bahasa saya paling derajatnya itu lebih oke dibanding kamu, bahasa kamu lebih kampungan, wong deso, dan sebagainya. Nah, ini kan karakter-karakter orang yang sesungguhnya dia tidak punya keimanan kepada Tuhan kalau sikap dia mendiskriminasikan dan mendiskreditkan bahasa-bahasa budaya lain. Ya. Karena pada hakikatnya budaya bahasa lain sama saja di dunia ini. Tidak ada bahasa yang paling baik, sama-sama saja. Nah, wiwaha yuda naraga. Wiwaha yuda naraga di sini, wiwaha itu pertimbangan, bijak, yuda perang, naraga. Semua manusia itu pada hakikatnya yang merasa dirinya sebagai manusia di dunia ini, ketika dia berbuat, bersikap, berucap, bertindak, maka dia akan sesungguhnya kalau dia merasa mengaku sebagai manusia, dia akan berpikir dulu, ini omongan saya enak enggak ya? Menyakiti tidak ya? Tindakan saya ini akan merugikan atau tidak ya? Nah, manusia itu seperti itu. Sehingga muncullah kebudayaan, peradaban-peradaban kemanusiaan. Menciptakan teknologi, menciptakan bahasa, menciptakan spiritualitas, menciptakan berbagai hal yang dalam kebudayaan dikenal mungkin 7 unsur kebudayaan atau unsur kehidupan yang menjadikan tools untuk manusia hidup. Nah, wiwahayuda di naraga di sinilah satu dasar dari kemanusiaan yang dengan wiwahayuda naraga ini, maka bagaimana manusia berbuat itu tidak untuk merusak alamnya. Dan saya kira setiap kebudayaan di dunia ini yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, wiwahayu dan naraga, maka tidak akan merusak alam, tidak akan merugikan orang, meskipun dengan cara-cara yang berbeda pada sudut pandang. Nah, cara ciri bangsa, rupa, bahasa, aksara, adat, dan budaya. Orang Sunda bisa dilihat dari rupanya. Sehingga dalam pemahaman di kami, bahwa rupa bangsa ini berdasarkan warna kulit katanya. Ada warna kulit merah, itu silahkan kita lihat di dunia ini siapa, warna kulit putih, mana saja, warna kulit kuning, warna kulit hitam. Nah, Nusantara ini, termasuk orang Sunda ini, termasuk bangsa yang kulit berwarna. Ini dalam pemahaman dari leluhur kami seperti itu. Sehingga kita bisa melihat rupa seperti itu, wajah seperti itu, bisa berkaitan dengan dari mana dia berasal. Misalnya seperti itu. Jadi, ini bukan konteks rasisme, tapi memang kodrat Tuhan menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dengan rupa, dengan genealogis yang berbeda-beda. Sehingga saya kira, nah itulah kemudian ada istilah tadi, lilima, ya, tilu dua opat lima lilima. Lilima di sini yang saya pahami adalah bangsa campuran, katakanlah bangsa campuran dari konteks yang 5 tadi. Nah ini kita harus sadar kepada rupa kita, bahasa kita. Kalau berbicara rupa itu dalam anekdotnya, kalau kita mengingatkan orang itu suka ngaca dulu, ngenteng heula atuh gitu. Kamu teh orang mana, anjeun teh orang mana gitu. Manya orang Sunda kitu kalakuan misal.
Banyak orang Indonesia siga kitu kelakuan. Nah, rupa di sini hanya kepada sesuatu menyadarkan bahwa kita punya 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 rupa, punya wajah yang tentunya wajah ini juga menggambarkan pada identitas di mana kita itu ada atau berada. Bahasa, saya kira bahasa sebagai identitas bangsa, aksara, adat, budaya nanti saya jelaskan dalam pemaparan. Nah, ini tentang doa dan ritus. Ada yang bersifat personal, komunal, ya. Kalau personal, kalau di kami itu sesungguhnya begini, kalau hakikat tentang berdoa atau ritus itu sesungguhnya adalah doa yang paling mantap, adalah doa yang berasal dari batin pribadi orang masing-masing. Jadi kalau menurut yang saya pahami gitu ya dalam proses pemahaman spiritualitas dan keyakinan saya, kalau berbicara doa itu kan komunikasi kita dengan Karuhun atau dengan Sang Maha Pencipta gitu ya, dengan hal-hal yang bersifat kegaiban di situ. Itu yang terbaik adalah yang lahir dari getering hati, terlahir dari hati sanubari terdalam, yang mungkin tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan gerentes, dengan orang Sunda bilang dengan kerteg hati, dengan apa yang ada dalam batin kita. Sehingga orang tidak akan tahu doa apa kita. Karena berbicara doa, komunikasi dengan Tuhan, itu lebih bersifat personal, private space. Dalam hal itulah saya kira, sehingga kita tidak bisa memaksakan orang untuk berdoa dengan membaca apa, membaca ini, membaca itu. Urusan dengan Tuhan adalah urusan saya dengan yang saya yakini. Nah, tapi kemudian kembali, karena kita punya budi dan daya, budi dan bahasa, sehingga saya kira perkembangan-perkembangan tentang spiritualitas, saya kira masing-masing masyarakat budaya Sunda Wiwitan mungkin berbeda-beda ya. Mungkin zaman dulu saya tidak tahu doanya seperti apa gitu ya. Terus terang saja. Jadi seperti apa masa lalu gitu doanya atau gimana. Bahkan yang saya perhatikan kalau saudara-saudara kita yang di Kanekes itu kalau berdoa pun kadang-kadang cek orang Sunda mah grenyem gitu ya. Tidak keras-keras gitu. Karena doa kan urusan kita dengan Tuhan, ngapain harus dikeras-kerasin? Emang Tuhan budak gitu kan. Nah, jadi itu dalam batin saya lihat malah kalau orang-orang Kanekes kalau berdoa sekalipun itu mereka dengan kata-kata yang lembut bahkan kadang tidak terdengar dan segala macam. Nah, sehingga disitulah saya kira saya perlu jujur saya tidak tahu bagaimana doa-doanya orang Sunda Wiwitan pada masa lalu. Nah, dalam komunitas kami itu dikenal dengan istilah sikap tekad olah rasa ngaheningkeun panggalih. Jadi intinya dari sikap olah rasa ini dalam konteks doa personal itu adalah kita yang tadi saya sempat paparkan, bagaimana kita menyadari, menghayati pada sisa karupa dan sasakarupa kita. Dengan duduk bersila, kalau laki-laki, kalau perempuan istilahnya dengan duduk emok gitu ya, rileks, kemudian menyatukan ibu jari, mungkin digambar di layar terlihat seperti ini, ibu jari dengan disimpan seperti ini, disimpankan di tengah pusar perut kita, kemudian kita menarik nafas, diawali dengan narik nafas, sepuh saya, orang tua saya mengajarkan kepada saya bahwa dalam tekad olah rasa ngaheningkeun panggalih itu, hening itu hening, galih itu adalah inti. Jadi kita mengheningkan itu dengan cara metode menarik nafas, karena nafas itu diibaratkan. Nah, diibaratkan kalau istilah Tuhan itu diibaratkan seperti itulah kurang lebih. Jadi kerasa tapi tidak terlihat, ada tapi tidak ada. Tapi dengan nafas itulah kita bisa hidup. Karena Tuhan kan maha hidup. Jadi kadang kita suka tidak menyadari bahwa kita bisa hidup karena kita bernafas. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah peduli dengan nafas. Contoh sekarang aja, mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan. Nafas kita tahan, kita keluarkan, kita nafas lagi, kita keluarkan. Bisa dikendalikan. Tapi selama dari tadi saya berbicara, nafas itu akan mengalir. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang menggerakkan nafas itu? Sang Maha Pencipta. Itulah karsaning nu maha kawasa. Tapi kita manusia diberikan karsa. Jadi karsa kita karena karsa Sang Maha Kuasa. Nah, olah rasa di sini adalah bagaimana kita merasakan nafas yang masuk ke tubuh kita, mengalir ke seluruh urat nadi kita, mengalir ke seluruh organ-organ terkecil dari tubuh kita, dikeluarkan,
dikeluarkan dihayati, dan kemudian dengan ada kata-kata yang kurang lebih inti dari kata-kata itu adalah agar kita selalu eling bahwasanya kita ini menyatu dengan Sang Maha Tunggal tersebut. Nanti saya sudah buat beberapa tulisan. Nah, berdoa dalam konteks ritus rutin, ya ritus upacara adat serent tahun, saya kira nanti tidak perlu saya jelaskan apa itu serent tahun, nanti ada ulasannya. Kemudian ada di kami itu ngadapur. Ngadapur itu ya ada ritus di kami yang di Gedung Paseban itu, tentunya kalau di Gedung Paseban di pusat kami, ya pusat di Keraton di Cigugur itu ada sebuah dapur besar, ya dapur itu hawu tungku, ya yang terbuat dengan bentuk simbol mahkota dari bahan, saya kira bahannya bahan campuran batu bata, semen dan segala macam, saya kira. Dan di situ ada api, ada perapian. Nah, kami berdoa di situ, berkumpul di situ, bukan dalam konteks menyembah api, tetapi ada pemahaman bahwasannya dalam konteks api itu, kita hidup itu ada api dalam diri. Kita harus bisa menyatukan api dalam diri kita itu dengan api yang ada di alam. Artinya, kalau kita hidup, ya kita masih ada api kehidupan. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal, kemudian orang itu terlentang, kemudian kita pegang, lalu kita mengatakan, oh sudah tidak ada. Apanya yang tidak ada? Orang wujudnya masih ada di situ. Nah, yang kita pegang, kita rasakan adalah api. Jadi, dalam konteks api ini, makanya kita bukan berdoa menyembah apinya, tetapi bagaimana menyatukan energi alam, energi api alam, energi sang cahaya alam itu kepada diri kita, karena tentunya kita ini terlahir karena ada energi api itu, ada energi kekuatan alam yang kemudian menghidupkan alam semesta itu. Nah, kurang lebih itu paparannya. Mungkin dalam diskusi yang lebih dalam kita bisa kupas lebih dalam lagi. Kemudian doa dan ritus dalam kaitan dengan komunal insidental. Kalau ini berkaitan dengan ritual tradisi adat setempat, baik dari mulai kelahiran, ritual doa tentang perkawinan, tentang membuka tanah, ya membangun rumah, atau mungkin memulai masa tanam atau mitembeyan, juga kematian dan segala macam. Kami juga ada ritus-ritus terkait dengan hal itu. Nah, bagaimana kaitan aja dengan tanah tadi yang saya paparkan tentang tanah adegan dan tanah amparan. Tanah adegan, jadi dalam pemahaman Sunda Wiwitan, bagaimana kita harus menanamkan rasa cinta kepada tanah air adalah pemahaman konsep tanah adegan dan tanah amparan. Tanah adegan itu adalah hakikat diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kita memperjuangkan tanah adegan, itu berjuang dalam konteks kehidupan untuk menyaring dan mengelola segala pengaruh unsur-unsur alam kehidupan, air, tanah, angin, api, hewani, nabati, agar tidak merusak karakter dasar manusia sebagai ciptaan manusia. Jadi hakikatnya setiap manusia itu lahir ke bumi itu berjuang. Sehingga mungkin ini ada anekdot atau mungkin ada pemahaman kenapa semua anak manusia lahir ke dunia itu menangis. Tidak ada anak manusia lahir ke dunia itu tertawa. Karena dia akan berjuang. Dia akan berjuang dengan yang saya ungkapkan tadi. Bagaimana dia berjuang terhadap pengaruh-pengaruh alam yang akan masuk kepada diri dia. Sehingga manusia atau ragam manusia dalam pemahaman Sunda Wiwitan itu dimaknai sebagai panglokatan. Penyucian. Nyuci bukan nyuci dalam artian mencuci, tapi mensucikan. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita berjuang pada tanah adegan adalah bagaimana berjuang untuk selalu angger itu ajeg kepada kemanusiaan. Itu yang paling utama dulu. Mau manusia apapun, agama apapun, bangsa apapun, yang paling utama perjuangan adalah perjuangan bagaimana kita tetap ajeg sebagai manusia. Ya, jangan-jangan orang itu waruganya saja, raganya saja manusia. Tapi sifatnya itu lebih kepada sifat hewani karena sifat karakter hewani yang lebih mempengaruhi dirinya. Atau mungkin sifat nabati, atau sifat angin, atau sifat tanah, atau sifat air, atau sifat apa yang mempengaruhinya. Nah, padahal kita ini diciptakan dengan raga jasmaniah yang disebut dengan manusia, itu punya karakter dasar yang disebut karakter ingsun atau insan.
kemanusiaan. Nah, bagaimana karakter insan itu yang didampingi oleh hakikat zat Maha Tunggal, ketuhanan itu bisa menyaring. Makanya tadi ada istilah ADS ya. Orang mengatakan agama Jawa Sunda. Leluhur kami mengatakan bahwa ADS itu adalah ajaran Sunda Wiwitan kami itu adalah anjawat lan anjawab roh susun kandeng tunda. Bagaimana ajaran kami itu bisa atau belajar menyaring, memilih roh-roh urip tanah pakumpulan, roh-roh kehidupan yang tercium, terdengar, termakan atau apa yang masuk ke tubuh itu diolah menjadi zat insani, menjadi zat kemanusiaan. Nah, disitulah kita menjadi pemimpin. Minimal bisa mimpin diri. Bisa memimpin diri kita terhadap pengaruh-pengaruh. Nah, kalau kita manusia bisa memimpin diri kita, berjuang pada tanah adat kita dalam kehidupan sehari-hari, maka ucapan kita, perbuatan kita, pendengaran kita, apapun yang kita lakukan adalah karena kehendak dan kersaknya yang maha kuasa. Bukan karena keinginan dari apa-apa yang mempengaruhi pada rasa jasmania ini. Nah, karena kenapa? Karena manusia pada hakikatnya diciptakan suci dan bersih. Nah, dalam diri manusia itulah makanya unsur-unsur jagat besar itu harus disempurnakan. Dalam bentuk apa? Olah rasa, olah batin, olah pikir. Dalam proses kehidupan manusia, untuk apa semua itu dilakukan dalam perjuangan tanah adegan? Karena pada ajaran manusia, dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah untuk agar kita bisa pur katut atau ngahiang, atau ngahiji, atau menyatu kembali dengan manunggal Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita kalau meninggal, kita berpulang sejatinya, kalau bisa, kita ini jangan pulang kepada air yang basah, jangan pulang kepada tanah yang bau, jangan pulang kepada angin atau kepada api, atau kembali kepada alam. Karena alam ini adalah buana pancatengah. Dan hakikat kita manusia ini bukan makhluk buana pancatengah. Kita ini hakikatnya makhluk di buana luhung. Manusia itu adalah hakikatnya adalah makhluk dari Sang Maha Pencipta. Dengan demikian, maka hakikat dari ajaran Sunda Wiwitan yang saya pahami adalah bagaimana ajaran yang mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup sejati mati sampurna, atau hidup sejati sesuai dengan hakikat kehendak Sang Maha Pencipta agar kita bisa berpulang dalam kesempurnaan kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Nanti kita bisa diskusi tentang aspek ini. Selanjutnya, tanah amparan. Tanah amparan adalah ya tempat bumi di mana kita berpijak, tempat di mana kita lahir. Kalau istilah Sunda suka disebut Bali Gesan Ngajadi atau Pakusarakan. Nah, kita terlahir di masing-masing tanah amparan. Tanah amparan Sabang sampai Merauke, tanah amparan di kutub, subtropis, dan tropis. Ya. Masing-masing punya tanah amparan. Nah, tanah amparan inilah juga suka disebut dengan lemah cai, tanah air. Nah, bagaimana kita berjuang menjaga lemah cai tanah air ini? Merupakan bagian dari ajaran yang tak terpisahkan dengan tugas dan hakikat peran sebagai manusia Sunda Wiwitan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dalam beberapa konsep yang saya temukan, misalnya gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak. Artinya kita tidak boleh merusak alam dan lingkungan. Mungkin orang suka salah menginterpretasikan. Kalau begitu kita tidak boleh memanfaatkan alam. Bukan tidak boleh. Dalam konsep Sunda itu, dalam konsep tata adat kesundaan itu kan ada pembagian-pembagian wilayah. Mana yang disebut misalnya leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung garapan. Mana yang bisa diambil, mana yang hanya untuk dijaga, mana yang bisa diambil, dimanfaatkan. Gitu. Nah, ini saya kira leluhur-leluhur kita sudah memberikan tatanan-tatanan disebut dengan tata wayah, tata ruang, dan segala macam dalam ungkapan-ungkapan seperti itu. Sehingga bagaimana mestinya kalau kita berbicara di masyarakat tropis, ya gunung kayan, artinya gunung tanamalah dengan kayu-kayu, pohon-pohon yang tua. Gawir awian, gawir itu tebing-tebing, tanamlah dengan bambu-bambu. Kita tahu bahwa Jawa Barat, Sunda, atau mungkin Nusantara, saya kira di Jawa Barat ini, di Sunda ini, termasuk vegetasi bambu yang paling banyak di dunia, gitu ya. Dan dari konteks bambu itu banyak filosofisnya dan banyak manfaatnya. Bahkan kalau kita gali lebih dalam lagi, saya pernah presentasi pada acara seminar di Museum Sri Baduga, gitu ya, di Jawa Barat, menjelaskan tentang seni anyaman dan hakikatnya pada bambu. Bambu itu kan
dari mulai kelahiran sampai kematian, peran bambu itu penting. Rumah bambu. Kalau orang Muslim kan khitanan dulu pakai buluh bambu. Kemudian dari tetenong, tempat makan, boboko, apa semua bambu. Apapun semua bambu. Ya, bambu dalam bahasa Sunda itu disebut dengan awi. Sehingga awi itu ada yang juga ya akronim cocokologinya asal wiwitan dan segala macam. Sehingga ada istilah bagaimana memahami Tuhan, menemukan Tuhan seperti kita menemukan galeh bitung. Bitung itu awi. Inti dari awi. Kita tahu dalam bambu itu kan ada ruang-ruang ya, ada hawa di situ. Nah, ibaratnya bambu itu adalah waruga kita. Tuhan itu ada dalam ruang inti dari bambu itu, ruang hampa di situ yang ada di situ. Dan kalau itu bolong, bambu itu busuk dan akan mati. Sama seperti kalau kita bolong keimanan kita kepada Tuhan, maka raga ini akan buruk, raga ini akan busuk, dan bambu tidak akan tumbuh. Begitu juga pemikiran kita tidak akan tumbuh secara selayaknya. Cinyusu, rumatan, ini mata air ya. Bagaimana kita, makanya hal-hal seperti ini kan pemahaman bagaimana manusia Sunda Wiwitan itu terhadap ruang alam sudah punya gitu ya, pemahaman planologinya dan segala macam sudah punya. Nah, kemudian ini terkait dengan apa nih? Saya halangi. Oh, pedoman ciri-ciri bangsa. Ini dalam konteks kebangsaan. Tadi saya sudah paparkan ya. Ini tidak perlu saya kupas karena tadi sudah ada tentang rupa itu apa, bahasa itu apa, aksara itu apa, adat, budaya. Tapi intinya bagaimana dalam masyarakat Sunda Wiwitan dengan ajarannya itu, ciri bangsa, rupa, bahasa, aksara, adat, dan budaya, bahwa ya kita ini harus punya kesadaran. Kita ini diciptakan sebagai manusia. Kalau kita persempit dalam konteks etnis misalnya, ya kita ini manusia Sunda. Keinginan siapa jadi orang Sunda? Lebih kecil lagi, saya lahir di Cigugur. Keinginan siapa saya jadi orang Cigugur? Mungkin kalau mikir-mikir sekarang, ketika saya lihat orang Korea yang digemari anak-anak muda sekarang, kenapa Tuhan tidak ciptakan saya jadi orang Korea ya? Itu misalnya. Atau ketika lihat orang-orang Barat yang tinggi, bule, mancung, ganteng gitu ya, kenapa saya kok nggak jadi orang bule ya, ganteng, gagah, mancung gitu? Atau mungkin seperti orang mana? Kan enggak. Gitu. Nah, ya itu artinya kesadaran kita diciptakan punya rupa seperti ini. Gitu. Jadi sehingga tidak boleh ada diskriminasi didasarkan kepada rasialisme. Bahasa, ya tadi pengungkapan rasa, pengetahuan, nilai. Kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia yang terbentuk dari berbagai bahasa-bahasa lokal dan bahasa-bahasa asing misalnya, tapi dikemas menjadi bahasa Indonesia. Ya kita harus perjuangkan itu sebagai bahasa persatuan. Tapi kita juga punya bahasa budaya, bahasa lokal. Tidak mungkin ada bahasa nasional kalau tidak ada bahasa lokal. Tidak mungkin ada bangsa Indonesia kalau tidak ada bangsa-bangsa besar. Bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Sunda, bangsa Borneo, bangsa sebagainya. Artinya ya di dalam bangsa itu ada budaya, ada bahasa. Kita jaga bahasa itu. Satu kesadaran yang tinggi kita mempertahankan bahasa ya juga kita kesadaran kepada hakikat ketuhanan itu sendiri. Aksara, nah saya kira ini besar ya, karena saya kira aksara Sunda ternyata punya banyak ragamnya. Saya tahu dari teman-teman yang ahli filologi, banyak sekali ratusan manuskrip Sunda itu di arsip nasional yang belum terjemahkan, artinya masih segudang pengetahuan warisan budaya nilai leluhur Sunda itu yang belum diterjemahkan. Hanya beberapa manuskrip yang sudah artinya ada terputus warisan budaya, warisan pengetahuan, warisan nilai, warisan ajaran kehidupan dan sebagainya yang terputus dari bangsa Sunda ini. Kenapa? Ya itu kembalikan kepada orang Sundanya sejauh mana mereka punya keinginan untuk meneruskan tali estafet kebudayaan dan kemajuan bangsanya. Adat ya, saya kira adat, budaya, setiap orang punya budaya, sehingga dengan budaya itulah menjadi ciri khas yang mandiri pada setiap masing-masing karakter dan masyarakatnya. Lanjut, saya kira ritus kebangsaan. Nah, di kami ini ada upacara serentau. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada malam ini pernah tahu, bahkan yang mungkin pernah menyaksikan langsung bagaimana prosesi puncak upacara adat Serentahun. Nah, Serentahun ini saya kira kalau secara umum ya upacara syukuran yang ada dimanapun, di tanah Sunda, di budaya Sunda, atau di budaya Nusantara, bahkan di dunia. Nah, khusus terkait dengan Serentahun di Cigugur ini yang digelar kalau orang Sunda mengatakan di Alpukahan itu apa berarti? Ya di
sebagai sokoknya adalah masyarakat budaya penganut Sunda Wiwitan, tetapi pelaksanaannya kan tidak hanya oleh penganut orang Sunda Wiwitan saja. Ada Sunda Muslim, Sunda Kristen, Sunda Protestan, Sunda Hindu, dan sebagainya, bahkan bukan orang Sunda. Dari berbagai suku bangsa apapun juga ada di sini. Berdoa pun pada puncak ritual adat ini pun adalah berdoa dari yang hadir pada masa itu. Pada saat itu, misalnya ada, bahkan bukan cuma 5 atau 6 agama. Ada orang Kaharingan berdoa Kaharingan, ada orang Marapu berdoa Marapu, ada orang Brahma Kumaris berdoa pakai Brahma Kumaris, ada orang Bahai berdoa Bahai, dan sebagainya ketika hadir pada masa itu. Jadi pada puncak doa kami di ritual adat sekalipun, kami memberikan ruang, memberikan kehormatan kepada masing-masing penganut agama, keyakinan untuk berdoa dengan cara dan tata peribadatan masing-masing. Dan ada keterlibatan masing-masing bangsa atau suku di wilayah Nusantara yang hadir. Jadi ini gambaran saya kira bahwa sesungguhnya leluhur kami memberikan kesadaran berbangsa itu bukan pada etnosentrisme atau kesadaran yang bersifat apa ya, kalau istilahnya Jerman itu yang Aufklärung, apa itu yang istilahnya itu terlalu nasionalisme buta, bukan. Justru kebangsaan dalam konteks kesadaran Sunda Wiwitan yang berakar pada nilai-nilai ajaran leluhur itu adalah kesadaran berbangsa yang berbineka tunggal ika. Karena tadi ketika hakikat kita ngaji badan, membaca badan, dalam tubuh kita pun bineka tunggal ika. Tidak bisa sombong mata karena dia bisa melihat, tidak bisa sombong ini hidung karena dia bisa mencium, tidak bisa sombong ini telinga karena bisa mendengar sesuatu, tidak bisa sombong ini mulut bisa ngomong seenak, tidak bisa sombong ini rambut bisa menjadi mahkota, tidak bisa sombong tangan yang masing-masing jari kelingking, jari tengah, jari telunjuk, jari manis, jari jempol, nggak bisa, mereka masing-masing sombong. Jadi belajar dari ngaji badan saja itu adalah ajaran leluhur kami bahwa kita tidak boleh berbuat sombong, tidak boleh berbuat diskriminatif dalam implementasi kehidupan kebudayaan yang berbangsa-bangsa tadi. Itu saya kira dalam memahami ajaran Sunda Wiwitan. Doa dan kidung. Nah ini karena terus terang aja tadi saya nggak terlalu sempat untuk konteks ini, tetapi ini Kang Ira, sorry, maaf. Kidungnya nanti dipakai sebagai penutup boleh, Kang? Oh, kidungnya ya? Oh, boleh. Ya, sekarang kita masuk tanya jawab dulu boleh ya, Kang ya? Oh, boleh. Ini hanya membacakan saja, melihat ya ini tentang nanti apa kami mengharapkan Kang Ira mengkidung soalnya. Oh, ya ini tekad olah rasa yang dibacakan ya. Ini yang dibacakan saja, ini yang dibacakan pada saat olah rasa tadi ya. Jadi dibacakan dalam hati kalau secara personal, kalau secara berkeluarga atau juga mungkin dengan masyarakat secara kelompok kita ini dibacakan, diungkapkan, kemudian diikuti oleh warga, misalnya pemimpin membacakan yang huruf besar, nah nanti diikuti oleh umat atau warga bersama-sama yang huruf-hurufnya kecil ini gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari bahasa ini ya saya kira bisa dalam diskusi ya. Tapi yang saya jelaskan bahwa hakikat dari apa yang dibacakan ini, dituliskan ini adalah hakikat kepada kesadaran manusia akan kemaha besaran Tuhan yang ada dalam diri manusia, dan sementara manusia tidak ada daya upaya selain hanya karena karsa dan pangersa dari yang maha kuasa itu. Nah ini saya kira kidung pun saya kira saya nggak sempat ya, ada banyak sekali, tapi mungkin nanti untuk kidung raja ya ada kidung raja, nanti saya coba tembangkan. Ini ada tulisan di sini nih ya, nanti saya coba tembangkan dalam yang saya bisa. Mungkin sementara itu hatur nuhun, mohon maaf segala kekurangannya, barangkali nanti kita lanjutkan dalam bentuk dialog atau diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Ira. Ini 5 SKS tadi Mas Rahmat ya bilang bahwa mahasiswanya datang untuk SKS 5 SKS malam ini. Lengkap banget nih Kang. Terima kasih banyak Kang Ira. Saya belum melihat pertanyaan di kolom chat. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, mau bertanya silakan. Oh, oke, sudah diangkat tangan. Jadi saya menunda pertanyaan saya. Kalau boleh nih Kang, Mas Raymond, satu pertanyaan aja dari saya. Gunung Padang itu kan bagian dari Sunda ya Kang ya? Dulunya itu Gunung Padang apa sih Kang? Pertama saya bukan ahli arkeologi ya, jadi kapasitas jawaban validitasnya bukan oleh saya. Tetapi setidaknya dengan fenomena itu saya mencoba mengkaji gitu ya, mengkaji fenomena ini. Sekarang
ada orang yang mengatakan, itu bukan peninggalan Sunda, barangkali itu peninggalan dari peradaban orang bukan Sunda, misalnya gitu. Mungkin dari mana gitu ya, dan sebagainya. Silahkan, seorang punya tafsir apapun silahkan. Tetapi yang jelas, Gunung Padang itu adanya di tanah Sunda. Jadi kalau saya punya jawaban itu adalah warisan leluhur Sunda, ya kenapa tidak gitu. Dan orang Sunda kan dari dulu juga ada, gitu kan? Dari dulu juga ada, gitu kan? Nah, ya tafsir-tafsir itu kan saya kira sampai sekarang nampaknya belum tuntas, gitu kan? Tetapi ada beberapa tafsir yang intinya ingin menjelaskan bahwa Gunung Padang itu adalah peradaban tua, ya. Kalau tua diukur dari secara arkeologi kan bisa diukur ya, secara teori atomnya ya, saya lupa lagi, dengan teori dari unsur-unsur bahan-bahan kimianya segala macam, itu bisa diukur. Sehingga peradaban tua yang membuktikan bahwa dari dulu, kalau memang demikian bahwa Gunung Padang itu adalah sebuah situs yang berkaitan dengan sistem religi, berarti kan dari dulu leluhur kita masyarakat yang religius, masyarakat yang sudah memiliki keyakinan kepada yang maha kuasa itu sendiri dengan bukti-bukti yang bisa ditafsirkan secara paleoantropologi misal. Sementara itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kang. Silakan Mas Raymond, Ya, dibuka mic-nya. Atur nuhun. Ya. Kang Ira, ini tadi kita bicara religi ya. Saya pengen tahu kosmologi Sunda Wiwitan itu ya, artinya pandangan Sunda Wiwitan terhadap kosmos gitu ya. Apakah ada soal kedewaan, soal dewa gitu ya? Karena ada tadi istilah yang saya juga nemukan ada istilah rahyang, ada diang. Ya. Diang, rahyang gitu ya. Itu dikenal di zaman dulu gitu ya. Di zaman Siliwangi, zaman Galunggung itu tahun Kerajaan Galunggung itu 1111 gitu tahunnya ya. Nah, terus juga ada istilah yang saya temukan itu kabuyutan. Tadi ngomong soal mandala gitu ya. Saya terjemahkan mandala itu kabuyutan gitu. Galunggung adalah kabuyutan. Semua raja-raja Sunda itu ditahbiskan ya apa istilahnya ya. Itu harus dari Galunggung gitu. Kemudian ada istilah Batara Nur Nirwana. Apakah Sunda Wiwitan mengenal itu dan apakah itu yang disebut Tuhan oleh dalam tanda petik Tuhan oleh Sunda Wiwitan itu. Terus satu lagi Kang, Sasaka Domas. Sasaka itu pusaka bukan ya? Sasaka itu inti. Sasaka Domas. Domas itu kan 800 ya? Banyak banget itu. Intinya 800. 10 aja udah susah nih. Terus satu lagi tadi saya catat apa? Oh, saya nemuin asal kata Sunda itu dari bahasa Telugu, Kang. Dari bahasa apa? Telugu, India. Kimia. India, ya. Indihe. Ya. Terus gimana? Artinya belalai gajah. Karena dulu Sunda Land itu bentuknya kayak belalai gajah, makanya dibilang Sunda. Itu masukkan aja. Saya lupa yang ngomong Mbak Ning siapa namanya gitu. Ada papernya di saya gitu. Atur nuhun Kang, tadi yang kedewaan itu ya Kang. Ada nggak dalam kosmologi Sunda Wiwitan itu? Nuhun. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya. Jadi ada istilah pendewaan itu ada, tapi istilahnya kan kemudian kan diserap menjadi dewa. Jadinya kita sendiri kan menjadi umum nih mengucapkan dewa itu seolah milik bahasa kita ya, dengan dimaknai oleh pemahaman kita. Nah, tapi kesamaan konsep dewa itu ya ada dalam Sunda itu kan dari konteks hyang itu kan ada kemudian Danghyang, kemudian ada juga Sanghyang, kemudian ada Rahyang, kemudian ada juga Marakahyang. Ya Marakahyang, makanya orang meninggal tuh Marakayangan tuh Marakahyangan. Jadi dia tidak diterima bumi dan tidak terima langit, istilahnya seperti itu. Jadi istilah dewa di situ, dewa itu kan lebih kepada cahaya gitu ya. Dewa itu kan asal kata dari div. Dewa, diva. Dewa, diva, div itu cahaya, ini bahasa Indianya. Jadi dan cahaya itu kan akhirnya menjadi kalau kita lihat pada peta kosmologi
peta kan, merah itu misalnya Brahma, Wisnu itu hitam, dan itu kan ke cahaya gitu ya. Nah, bahwa kemudian secara personifikasi kemudian ini adalah Wisnu atau apa, saya kira itu kan sangat-sangat spiritual gitu ya. Yang tapi dalam bahasa-bahasa lokal Sunda juga dipahami seperti itu gitu ya. Nah, saya belum bisa meyakinkan begini, apakah itu terserap pengaruh India ataukah sebetulnya di kita sudah ada dan kemudian bersanding. Nah, kalau udah bersanding nanti siapa yang lebih kuat? Gitu. Di kita juga ada konteks Batara misalnya. Ada konteks Batara kan? Ada konteks Batara, ada konsep seperti itu. Tapi maksud saya gini, ketika konsep dewa itu juga dipahami oleh masyarakat Sunda lama berkaitan dengan manuskrip tadi, Sisa Kandang Karesian, ada dalam Dasa Prabakti ketika Wado Bakti Kamana, Wanoja, Bakti Kalalaki, Lalaki Bakti. Jadi semua tingkatan, kemudian Raja Bakti Kadewa misalnya, Dewa Bakti Kahiyang. Berarti konteks dewa di sini mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada masa itu bahwa dewa itu kan perspektif yang paling tinggi dalam spiritualitas orang Hindu pada masa itu. Kan manuskrip ini ada pada masa abad ke-16, ada pada masa Hindu di situ. Nah, di situ ingin menekankan bahwa kalau di Sunda, dewa pun bakti kepada Hyang gitu. Mungkin nggak disebut Batara misalnya, biar orang tuh nah sih Batara gitu. Tapi untuk menekankan dewa bakti ke Hyang, atau mungkin kemudian konsep itu diserap gitu, karena kita juga dikenal akhirnya menjadi dewa dewi kan, Dewi Pohaci atau apa. Nah, tapi kan saya bukan ahli bahasa yang sejak kapan penyerapan dewa itu mulai dipakai dan menjadi membudaya. Tetapi pemahaman tentang dewa itu ada, ya, ada istilah kan. Nah ini dalam mandala. Ini saya coba share screen nih, tentang mandala, karena dalam mandala itu kan ada Buana Panca Tengah, Buana Luhung, itu ada sekian mandala. Nah, sekian mandala itu ternyata adalah cahaya-cahaya. Jadi cahaya-cahaya itulah yang sesungguhnya menjadi tingkatan manusia untuk kembali kepada Sang Maha Kuasa. Tetapi dipahami cahaya-cahaya itu adalah menyatu dekat dengan kita. Saya kalau orang tua dulu mengatakan Aiti Sawarga itu sagorong jeruk nipis, dekat sekali katanya gitu. Jadi dalam perspektif Sunda Wiwitan, sepemahaman sementara sejauh yang saya pahami, surga itu bukan jauh di sana di planet mana gitu. Tapi ada dalam sebuah lapisan-lapisan kemandalaan cahaya itu gitu. Surga dalam artian karena surga pun saya kira kan itu hanya satu ruang peristilahan dan bukan tujuan manusia Sunda untuk kembali ke surga. Tapi tujuan manusia Sunda itu adalah kembali kepada manunggal. Jadi hakikat kehidupan manusia dalam ajaran Kalupasan bukan untuk supaya dia masuk surga, tapi kepada manunggal. Surga masih rendah gitu. Nah, itu nah di alam surga itu, di alam-alam gaib yang suwung dan agung itu ada, bahkan kalau lebih lebih saya mengutarakan secara lugas, mungkin kalau saya tidak pernah bukan menyembah ya, saya pribadi ya tidak kepada spiritualitas dewa-dewa. Kalau saya mah ke Karuhun karena Karuhun adalah dewa saya gitu. Lebih real gitu. Karena lebih real, Karuhun itu adalah yang melahirkan saya. Dalam keyakinan Mandala Panta saya, Karuhun itulah yang akan lebih cepat, lebih dekat untuk membantu kehidupan di dunia saya ini gitu. Daripada saya kepada dewa gitu. Ya saya mah kepada Karuhun orang gitu. Logika sederhananya dalam kehidupan kita sesungguhnya ya saudara kita akan yang paling dekat yang akan membantu kita. Itulah bahasa logikanya. Tapi bisa jadi mungkin saya salah gitu ya. Karena kalau udah ngomong bahasa spiritual itu bahasa langit, Bung. Jadi saya hanya mencoba mendialektikan dalam bentuk wacana rasionalitas. Nah, yang saya menarik dalam sebuah manuskrip, saya menemukan pemahaman ternyata hyang-hyang itu, sang hyang itu ada semua dalam tubuh kita. Jadi setiap unsur rambut, kuku, tulang, daging segala macam itu punya sang hyang tersendiri.
Jadi di sini saya bisa nggak ya saya sharekan. Nah ini ntar ya saya coba sharekan. Mana zoomnya ya? Kok zoomnya nggak ada? Sebentar saya mencari zoomnya nih. Jadi maksud saya biar jelas bahwasannya istilah-istilah Sang Hyang itu ada gitu dalam. Oke, saya share screen-nya. Mana tadi? Saya buka. Nami-naminya bahasa Hindu sama atau bahasa Sunda? Sunda. Oke, mana? Lobanya dewana. Kan? Sang Hyang seueur. Sang Hyang teh seueur kayak ini mana sih tadi teh yang saya buka. Oke, saya. Ini harusnya malam Jumat nih acaranya nih. Entar kalau mau bersabar dikit saya buka dulu dari rimbon saya. Ya. Saya waktu itu sama Abu Marlo tentang perspektif. Materi itu saya sampaikan pada acara di Unpar ya, Fakultas Filsafat Unpar dengan Abu Marlo tentang akhirat dalam perspektif Sunda. Nah, ini mana sih? Nah, tadi mesti keluar dulu dari share screen kan, terus klik PowerPoint. Udah belum nih? Belum. 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 Oke, saya keluar dulu. Saya coba. Baru share screen, diklik yang layar tadi. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Berikut nama-nama Sang Hyang yang dipercaya menyukma atau bersemayam dalam beberapa anggota tubuh manusia. Ini dalam manuskrip Waruga apa gitu ya. Ada di sini. Naskah Sunda Pitutur Ning Jalma. Nih. Jadi misalnya ini. Saya perbesar dikit ya. Slideshow current page. Nah, itu naganya. Sang Hyang dasar ada lihat nggak? Nah, dalam telapak kaki ada Sang Hyang Dasar Pratiwi, dalam ibu jari disebut Sang Hyang Data, Sang Hyang Pantabawana, sampai kepada misalnya dalam jantung, berdiam di jantung itu Sang Hyang Pakumpulan, berdiam dalam hati Sang Hyang Surya dan Nila Jati, Sumaradanta, Likean Jati, Naga Kapanggi, dan ini ditemukan dalam manuskrip yang kalau saya juga berproses ya memahami tentang ajaran Sunda Wiwitan ini gitu, tidak ujug-ujug saya juga paham ngerti gitu. Mungkin saya baru setai kukunya belum ngerti banget. Tapi ketika kenapa orang tua dulu suka mengajarkan kepada saya bahwa dalam doa zaman dulu itu saya suka disuruh untuk menyebutkan unsur-unsur dalam tubuh kita disebutkan gitu. Ternyata kita untuk apa ya berkomunikasi dengan menyambungkan energi dengan ini gitu. Jadi ibaratnya kan kita dengan Tuhan kan berkomunikasi. Nah, kita juga perlu berkomunikasi dengan unsur-unsur itu gitu. Ini ya tapi mungkin kemudian itu tidak menjadi membudaya secara alamiah gitu ya, tapi lebih kepada ya kita harus, yang penting adalah olah rasa, menyadari bahwa hakikat diri, tanggung jawab menjaga hakikat kemanusiaan itu adalah menjaga tekad, ucap, lampah kita, perbuatan kita agar kepada kemanusiaan. Dasarnya adalah kesadaran sejati kita sebagai raga waruga manusia. Gitu. Luhurnya. Ya, sama-sama. Kang Ira, ini di chat ada pertanyaan dari Mas Heri Wahyono. Numpang tanya Kang mengenai parayang, apa itu sama dengan artinya kayangan? Parahyangan. Parayang, dia tulisnya parayang. Sama nggak dengan kayangan? Parayang itu kan masalah ungkapan bahasa ya. Kayak preanger itu kan dari priangan. Priangan itu kan dari parahyangan. Parahyangan. Jadi yang melabeli atau yang menemukan parahyangan itu kan saya kira dalam kaitan dengan para antropolog Belanda dulu mungkin ya berkaitan, sehingga di sini mah tetar parahyangan ya, karena ada dalam yang tadi berkaitan dengan Bung Emon ya, bahwa di Sunda itu kan dipercaya bahwa hyang-hyang itu bersemayam di kabuyutan, dan kabuyutan itu ada di gunung-gunung, dan Tatar Sunda ini kan termasuk banyak gunung-gunung. Jadi parahyangan itu ya tempat berkumpulnya para
para hyang, dan hyang-hyang dalam konteks yang dimaksud kadang juga diturunkan pada pemahaman ya tadi sang hyang gitu ya, dan rahyang dan segala macam, dan itu ada pada kawasan di Tatar Sunda ini, sehingga para hyangan itu tempat berkumpulnya hal-hal yang apa ya, gaib agung gitu ya, para hyangan itu gitu ya, lebih tinggi dari Pajajaran. Artinya konsep para hyangan itu ya tempat para hyangan gitu. Karena konsep-konsep tadi yang dipakai. Oke, ada satu yang tunjuk tangan lagi nih, Mas Albert, silakan Mas. Selamat malam, salam kenal Mas Ira. Selamat malam. Maaf kalau tidak berbahasa Sunda, takut malah jadi ketawain nanti. Enggak apa-apa. Tadi ada satu bagian yang buat saya agak seperti terlompat. Jadi ketika berbicara mengenai konsep wiwitan di masyarakat Kanekes dengan tapa mandalanya, terus tiba-tiba kan lari ke Cigugur gitu loh. Ya. Nah, saya belum melihat konsep tapa mandala ini larinya relasinya kemana dengan ke Cigugur. Apakah ini tiba-tiba terputus? Terus di Wiwita di Cigugur sendiri muncul sesuatu yang baru dengan apa tapa negara kalau nggak salah seperti itu, atau memang ini terjadi perbedaan antara konsep wiwitannya, walaupun saya melihat memang ada beberapa benang merah yang muncul di situ, tapi saya mau mencari kejelasan aja, itu yang pertama. Yang kedua, ada sedikit perbedaan, bukan perbedaan kalau saya melihat bahwa rata-rata seperti kejawen juga yang 2 minggu lalu dibahas juga, kita bicara konsep tutur dalam menurunkan ajaran-ajaran ini gitu loh. Sementara tadi Kang Ira begitu banyak menyajikan naskah-naskah yang menjadi literasi gitu loh. Pertanyaannya kan menjadinya apakah ada perbedaan yang cukup bahwa kalau misalnya kayak Kang Ira mungkin seorang antropolog juga, jadi mungkin bisa mencari literasinya gitu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya mengikuti lakon-lakonnya kalau orang Jawa tanpa bertanya dan mencoba mencari rasa, dan biasanya sang bapak atau orang tua itu atau sang guru lah itu hanya benar-benar mengarahkan, atau bagaimana? Itu aja pertanyaan kira-kira Kang. Terima kasih. Wis, ini pertanyaannya bagus banget. Benar. Bapaknya bagus banget ini. Bisa jadi tema disertasi. Siapa yang mau berminat sok saya bimbing. Yang nanya antropolog, Kang. Iya, oh pantesan. Nah, ya, ada kelasnya ini Pak Remon. Oh, gitu. Ya, siap. Yang pertama kok dari Kanekes ngeloncat ke Cigugur? Karena kan saya juga terlahir dari keluarga yang disebut Sunda Wiwitan, yang terkategorikan penghayat itu kan nggak ujug-ujug ngerti, Mas. Ya kan? Artinya ketika berproses, oh ayah Baduinya kan gitu. Oh ayah itunya, ayah ianya. Dalam ini temuan saya, kalau saya boleh mengatakan temuan saya, mungkin orang lain juga sudah menemukan, tapi sehingga ini saya pakai konsep pemahaman ini. Ketika saya mencoba mencari benang merah, oh saya menemukan konsep dalam manuskrip sendiri dan juga dari sesepuh saya. Jadi Kanekes itu tapak di Mandala, bagi yang mengukuhi ajaran-ajaran leluhur wiwitan kesundaan itu di luar Kanekes, itu disebut tapak di negara. Nah, itu maksud saya. Jadi makanya memahami tentang ajaran Sunda Wiwitan itu menurut saya tidak tidak otonom hanya untuk orang Kanekes saja, tidak otonom hanya untuk orang Cigugur saja, atau orang-orang keadatan Sunda yang ada di Jawa Barat ini saja. Karena ada berbagi peran. Kalau istilah Sunda itu ada namanya konsep gelar Patarema Pancen. Saya pernah bertanya, ini pengalaman mungkin berkaitan dengan pertanyaan. Saya bertanya ke orang Kanekes, Mang, saya pakai bahasa Sunda dulu ya. Mang, lamun aya orang Sunda heug hayang jadi Sunda Wiwitan. Kumaha carana? Kalau ada orang Sunda yang mengaku sebagai orang Sunda, turunan Sunda, ingin menjadi penganut agama Sunda Wiwitan Baduy, gimana caranya? Pertanyaan saya kan sederhana. Seperti hanya kalau pengen jadi Muslim gimana ya? Ya ngucapin 2 kalimat syahadat kan. Kalau orang pengen jadi Kristen gimana sih? Ya dibaptis aja gitu ya. Itu yang saya harapkan apa sih? Apa jawaban sama orang Kanekes? Kemenang. Nggak boleh. Di situ saya kaget. Nah kan bukannya bangga, saya bilang.
bukannya bangga lamun orang Sunda kabeh jadi Sunda wiwitan gitu. Areling ka Purwadaksina gitu. Henteu da, ieu mah agama kami. Gitu. Ini agama kami. Kami gecan karuhan benar, kami juga belum tentu benar. Di situ saya mulai tingkat pemahaman saya naik lagi nih gitu. Terus saya mengatakan, berarti saya yang di Cigugur ini salah ya? Tuh, eta ge bener. Wah, udah bingung lagi. Dia mengatakan saya benar, mereka juga benar. Terus kumaha tuh? Ya, orang kan beda pancen. Nah, beda bertugas. Sharing job. Gitu. Kami mah tapa di Mandala, jadi dia tapa di Nagara. Gitu. Jadi kami lain teu hayang jika Kang Ira boga jam, boga baju, gonta-ganti, boga imah, boga kieu. Jadi tapi dah kami dikesakeun ku rumah kawasa kudu jadi orang Baduy, nya kudu kieu bae gitu. Artinya manusiawi, mereka juga ingin seperti Bung Albert gitu ya. Wais gaya, ganteng, ganti-ganti baju, model, punya mobil, rumah, keren gitu. Tapi ada kesadaran bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menjadi orang Baduy, punya tugas. Nah, bagaimana dengan manusia yang tidak kuat dari Kanekes? Ya keluar akhirnya. Ya silakan kalau tidak kuat keluar dari Kanekes. Sama seperti, nah beda dengan yang di Tapali Nagara. Nah di Tapali Nagara saya melihat kayaknya ada dua lagi. Jadi kalau secara identitas negara, ya yang Sunda Wiwitan saya bisa klaim yang memang dalam KTP-nya kosong atau tertulis Sunda Wiwitan. Tapi kalau dalam KTP-nya agamanya Islam, meskipun mereka penganut masyarakat adat Sunda, ya mereka orang bukan Sunda Wiwitan, mereka penganut agama Islam misalnya gitu. Kalau pada ukurannya adalah KTP, identitas keagamaan. Tapi kalau pada ukuran identitas ajaran-ajaran leluhur, Sunda Wiwitan dalam artian yang lebih luas lagi, meskipun orang-orang masyarakat adat, apa itu Kampung Naga, Cipta Gelar, dan segala macam, umumnya mereka berKTP Islam dan mengaku Islam, saya kira mereka juga pelaksana dan pengembang dan pengimplementasi ajaran-ajaran leluhur Sunda Wiwitan. Hanya konteks label agama saja yang kemudian, karena mereka mengikuti pada dinamika kenegaraan. Nah, dalam konteks kenegaraan ini ada perbedaan. Kalau Cigugur kebetulan tadi makanya kenapa saya menceritakan tentang Saunggalah, karena ternyata leluhur di Kuningan yang namanya Saunggalah sudah punya hanya mandiri tentang keyakinannya itu dan yang kuning. Nampaknya mungkin sejarah berulang gitu. Karena pada satu sisi kita harus fair ya, bahwa agama pun berpolitik. Gitu. Agama pun kemudian mencoba mendominasi keyakinan-keyakinan leluhur Nusantara dan untuk kepentingan materialistik, kepentingan kekuasaan. Misalnya. Dinamika itu kita tidak bisa hindari. Nah, dengan adanya benteng-benteng seperti mengukuhi keyakinan-keyakinan lokal ini adalah bukan untuk berebut, berkompetitif atau berkontestasi, rebut-rebut umat, bukan. Hanya untuk mencoba mengukuhi sasaka tadi. Kalau orang Kanekes punya sasaka domasnya itu adalah dalam bentuk yang ada di leuweung Arca Domas itu, di leuweung Jero, di Lebak Cawene atau di mana gitu ya. Nah, kalau kami itu sasakanya adalah tanah adegan tadi. Tanah amparan kami mungkin sekarang udah terjajah, udah bukan milik lagi kami. Tapi tanah adegan itu masih kami bisa pertahankan. Sehingga prinsipnya, kalau tanah amparan kajajah, asal tanah adegan bisa kajaga. Tapi kalau tanah adegan geus karanjah, kajajah, wah geus teu boga ajen jati diri. Disitulah amanat Galunggung keluar. Kabuyutan kade, sing bisa ngajaga kabuyutan, sing saha anu teu bisa ngajaga kabuyutan, hirupna leuwih hina batan kulit lasun di jarian. Nah, konteks kabuyutan ini menurut tafsir saya bisa dalam bentuk kewilayahan, juga bisa dalam bentuk nilai-nilai yang kita kukuhi. Makanya sekarang kasus di Cigugur Kuningan cukup heboh, cukup meskipun komunitas kecil tapi sampai menasional. Karena apa? Ada kelompok-kelompok yang ingin berusaha merusak tanah amparannya, wilayah keadatannya, dan akan berdampak pada eksistensi manusianya. Ya secara manusiawinya jadi siwor dong, gitu ya. Tapi kan kita ada dalam tapak di negara, ya mau nggak mau kita harus bertarung dengan hukum, berjuang dengan hukum-hukum negara, berjuang dengan dialektika keilmuan dan sebagainya. Dan apa yang kami lakukan juga dalam konteks membentengi kehidupan saudara-saudara di Tapa di Mandala.
Meskipun tidak ada tugas, tidak ada harewos bojong ya, tidak, kamu gini ya, aku gitu. Enggak. Ya itu gerak hati, gerak kesadaran jati diri kita aja sebagai manusia bangsa, manusia Sunda Wiwitan. Nah, bagaimana kemudian kepada generasi mengajarkan segala macam, ya tadi pada konteks politik kan, ya gimana kita mau mengembangkan, mengajarkan. Dalam dunia pendidikan saja tidak ada pendidikan agama Sunda Wiwitan. Gitu. Dan kami juga dulu bahkan disesatkan dan sebagainya, gitu kan. Sehingga akhirnya ada konsep leluhur kami nyumput buni di Nucaang, bersembunyi dalam terang. Akhirnya tidak jarang mungkin orang-orang oke lah berKTP agama umum, tapi padahal dia mengukuhi tentang ajaran leluhur. Dalam konsep antropologi disebut sinkretisme katanya, kan gitu. Tapi kalau nggak begitu, ya untuk tapa di negara ya sulit gitu. Sehingga ketika kami membuka diri, bukan lagi bersembunyi dalam terang, tapi gerak gitu ya, katembong kata raku batur, ya saya mengalami secara pribadi, kalau berbicara saya ya lumayan juga gitu, ininya keras gitu. Apalagi komunitas kami di Cigugur, begitu keras juga tantangan berat yang dihadapi. Dan untungnya Gus Dur waktu itu respect dan paham. Bahkan kemudian ya menjadikan tokoh sesepuh kami menjadi bagian dari WCRP dan ICRP sendiri, gitu ya, dari Indonesian Conference Religion and Peace. Dan Gus Dur mengakui itu. Cuman sayang Gus Durnya keburu turun, jadi mungkin secara politik nggak keburu cepat. Itulah dinamikanya. Jadi ya lebih menekankan, kalau pertanyaan yang kedua, kami lebih menekankan kepada tindakan, sikap. Jadi mendidik anak kepada etika. Ya. Jadi buat apa kita hafal-hafal ayat yang saya panjangkan tadi, kalau etika perilaku hidup kita sebagai manusia tidak mencerminkan raga waruga sebagai manusia. Itu yang lebih penting. Jadi kami tidak terlalu menekankan harus hafal bacaan panjang lebar gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita kesadaran sebagai manusia bersikap sebagai layaknya manusia. Yang kalau dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Itu sederhananya. Gimana Mas Albert? Cukup? Masih boleh nggak Mbak Putri? Oke, kita punya waktu 10 menit lagi. Jangan panjang-panjang ya Mas ya. Nah, cuma mau meneruskan pertanyaan yang pertama tadi, karena kesan yang saya dapat gitu, ada semacam pembagian ya antara Tapa Nagara dengan Tapa Mandala. Saya cuma ngelihat kalau konteks pembagiannya seperti itu gitu loh. Apakah itu relasinya itu tetap dimunculkan nggak Mas? Atau memang benar-benar seolah-olah terputus gitu loh? Kayak kalau kita bicara antropologi kan biasanya ada relasi yang muncul gitu loh. Karena ya seolah-olah kan ada yang presiden, ada yang utama gitu loh di situ. Bahwa yang Mandala lebih tinggi lah misalnya. Kang Ira, kalau aku boleh bahasa sederhana orang umum adalah perbedaan antara Sunda Wiwitan Cigugur sama Baduy itu adalah tergantung dari tugas hidupnya kelompok tersebut ya, sehingga yang di Sunda, yang di Baduy adalah melakukan A, yang di Cigugur melakukan B. Itu kali maksud pertanyaannya Mas Albert ya? Iya gitu. Iya gitu. Jadi mungkin dalam forum ini ada hal yang mungkin saya tidak bisa secara terbuka dan lugas ya menceritakan apa yang jadi pertanyaan tadi. Ada yang saya pahami, tapi mungkin ada hal yang saya tidak perlu dulu untuk saat ini saya jelaskan. Karena bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa hidup ini kompetitif. Hidup ini perjuangan gitu. Dan keberadaan eksistensi kita ini adalah bagian dari sebuah dinamika pertarungan kehidupan gitu. Jadi artinya bagaimana sandi-sandi Yuda, sandi-sandi Yuda, sandi-sandi dalam dunia kontestasi dan kompetisi ini bisa dibaca secara spiritual maupun non spiritual gitu. Cuman kan ya ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kita lugaskan ya, karena dalam bahasa Sunda ada istilah pamali. Ada hal-hal yang tidak perlu saya ungkapkan secara lugas, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu harus diungkapkan secara apa adanya atau juga diungkapkan dengan secara simbolik atau konotatif gitu ya. Nah, tapi setidaknya begini kalau membaca relasi.
Setiap serentahun tahun itu di Cigugur itu selalu ada orang Kanekes yang hadir pada puncak ritual yang melaksanakan namanya ritual ngawinkeun pare gitu ya. Jadi di mana dalam puncak setelah doa-doa setiap agama, orang Kanekes melakukan ritual yaitu ngawinkeun pare itu. Jadi ritual sebelum padi itu dimakan, katakanlah gitu. Jadi setelah panen kan dituai dan kemudian ada ritual itu hanya dilakukan katakanlah oleh masyarakat yang memang tapa di Mandala katakan. Sehingga dan setahu saya mereka datang ke Cigugur pun pasti seizin para jaroknya, para puunnya, para tangtunya. Jadi artinya jadi nggak bisa orang Kanekes itu punten katakanlah karena orderan mereka bisa seenaknya datang kemana-kemana. Mereka bergerak keluar dari Kamandalaan akan selalu komunikasi dengan para puunnya. Sehingga kenapa relasi itu terbangun ya karena kami selalu ada kegiatan secara bersama. Itu dari sisi lahiriahnya. Kalau dari sisi spiritual kan mana aku tahu gitu ya, itu bahasa langit gitu ya. Jadi ya pasti ada gitu, pasti ada. Masalah mana tua yang itu, nah itu juga hal yang kita kupas di lain kesempatan gitu ya. Tapi setidaknya tidak mungkin orang Kanekes itu hormat juga ke Cigugur dan mereka mau hadir karena saya tahu waktu itu orang Kanekes sudah acara selesai, kan orang kan bisa kalau udah acara selesai ya bubar aja pulang masing-masing. Waktu itu acara udah beres, orang Kanekes masih ada di situ. Saya tanya, Mang, kan udah selesai, kenapa belum pulang? Mereka mengatakan, saya tidak akan pulang kalau sebelum ada dawuh dari sesepuh Cigugur. Berarti kan mereka menghormati. Mereka punya puun, tapi mereka juga menghormati. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan yang kadang-kadang disinilah saling ada. Suatu saat saya pernah ngobrol juga sama orang Cipta Gelar, dulu Aki Odi atau siapa dalang di sana, pernah mengatakan Cigugur itu tua katanya. Karena kalau berbicara peradaban kan sejarah itu kan dari timur. Jadi ada yang mengatakan Cigugur itu tua gitu. Nah, saya tidak bisa mengatakan klaim mana yang lebih tua, tapi yang jelas kebudayaan itu ada strategi-strategi kebudayaan yang sampai saat ini masih berkembang. Kalau Bang Albert lihat di Google, cari di daerah Jawa Tengah juga di situ ada yang dikenal dengan Baduynya Sunda di tanah Jawa. Cari. Itu pun kalau berbicara strategi budaya dan politik religiositas, mereka juga ya orang Sunda yang mengukuhi pada. Cuman apakah bisa disebut Sundawitan atau tidak ya itu kan hal lain ya. Tapi yang jelas dalam wacana berita di media itu ya itu adalah orang Baduynya di timur. Jadi sesungguhnya masih banyak cerita sejarah misteri dalam konstelasi budaya-budaya yang sampai saat sekarang seperti ini yang masih belum terkuak karena memang kita masih ada dalam bagian sedang culture of war. Itu aja. Ya, terima kasih Kang Ira. Ya. Punten, Mbak Putri, saya minta ya. ketegasan aja Kang, relasi antara Cigugur sama Kanekes gitu ya. Ya. Apakah seperti Galunggung dengan Sunda Pakuan atau Pajajaran dulu posisinya? Karena Galunggung itu kan tempat Mandala ya, Kabuyutan. Apakah gitu? Sementara kerajaan-kerajaan Sunda itu Pakuan atau Pajajaran itu kan yang dia yang ngatur negara gitu. Apa seperti itu relasinya? Saat ini ya antara Cigugur sama Kanekes. Untuk saat ini, Punten. Oke, untuk saat ini tafsir saya. Untuk saat ini kemungkinan seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Ini mungkin lebih ke argumentasi saya sendiri, pengalaman saya sendiri dan mungkin ada beberapa teman yang hampir sama juga. Ketika dulu kan saya kan hidup dalam dinamika keagamaan yang umum ya. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin orang Islam mengatakan hidayah atau apalah istilahnya. Waktu dari kecil saya itu ya tidak mau beragama yang umum gitu kan. Dari kecil itu. Padahal saya belajar agama Katolik, saya belajar agama Islam, belajar secara khusus gitu. Tetapi kemudian berkembang ketika saya mengenal dengan kedewasaan saya. Oh kieu meureunnya, mungkin gini ya ada keberadaan Cigugur itu yang di negara. Kan
ketika dinamika politik hak sipil dan segala macam, kan nggak mungkin orang Kanekes itu terus sampai ke DPR kemana berjuang ini itu untuk mempertahankan hak ulayat, hak sipil dan segala macam. Kalau tidak ada di luarnya itu yang seperti Kanekes. Karena yang lain kan umumnya ya sudah beragama umum. Ya sudah gitu. No problem. Gitu. Paling lebih kepada perjuangan tanah ulayat, katakanlah seperti itu. Tapi kepada hak sipil, yang kemudian hak sipil itu kepada hal ideologis itu kalau dalam antropologi hal yang nilai paling inti, dan akan kemudian mempengaruhi pada sistem-sistem ekonomi, budaya, politik, dan segala macam. Nah, Ciguguri itu seperti itu pergerakannya. Sehingga ya dihantamlah sama kelompok-kelompok yang merasa mungkin gitu ya, mungkin merasa kok terganggu ya dengan keberadaan Cigugur, sehingga dianggap wah itu mah bukan Sunda Wiwitan, itu mah ajaran sesat, itu mah sinkretis, itu mah wah banyak sekali. Tapi sejarah itu ketika saya belajar dari sejarah leluhur kami, ya memang akar permasalahannya karena leluhur kami Pangeran Madrais itu ya penentang Belanda, penentang kolonialisme gitu. Jadi ketika mereka menghukum dan membuang Pangeran Madrais 1901, dibuang ke Bovendigul, Pangeran Madrais bilang ke hakim, kalau ada orang mencuri negara, mencuri bangsa, apa hukumnya? Gitu kan? Kalau mencuri ayam ada hukumnya, mencuri kambing ada hukumnya, mencuri kerbau ada hukumnya. Kalau orang mencuri bangsa, mencuri kedaulatan suatu kebudayaan dan masyarakat dan bangsa, apa hukumnya? Langsung Belandanya marah, oh perdoma, buang ke Bovendigul, gitu kan. Jadi memang karena mereka melihat siapa akar sejarah dari keberadaan Cigugur ini adalah pejuang yang menentang kepada kolonialisme. Dan kita tahu kalau kerajaan-kerajaan yang sampai sekarang ketika dari dulu menentang kepada kolonialisme hancur. Tapi kalau yang berafiliasi, berdiplomasi atau mungkin bernegosiasi, ya mungkin Bapak Ibu bisa tahu sendiri seperti apa keberadaannya sekarang. Mas Raymond, mohon maaf waktunya sudah habis. Saya sudah mute. Saya mau minta tolong teman-teman peserta untuk mengisi poll sambil kalau boleh Kang Ira menembang, Kang, mengkidung supaya anak-anak generasi muda ini bisa tahu kidungnya Sunda Wiwitan kayak apa, dengan artinya seperti apa, supaya mereka terbiasa gitu lama-lama mendengar ini. Sambil teman-teman yang lain boleh mengisi poll, teman-teman Sanggar Timur tolong dibantu untuk pollnya di launch. Oh gitu ya. Ini saya enggak persiapan, tapi saya coba karena saya bukan ahli tembang. Coba saya mau menembangkan ini. Saya coba ya, saya coba nembang ya. Ini ya, silakan, Kang. Tembang ini adalah yang di kami dikenal dengan rajah. Rajah itu adalah kidung di setiap awal pembukaan sebuah ritual biasanya. Sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi. Sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi. Numur wadi pajajaran pangauban siwi nugelar di tatar Sunda muga nyebarkeun wangi panedana sewesiwi pinarengan kajembaran naratas jalan laratan papadang lahir jeung batin maluruh jatining hurip milari jisim teu jirim
mapai ugana waruga panonoban pangan cikangan nyuaikeun hanjuang siang nyeuhkeun handelem siung nu ditutup ku mandepun nu geus heubeul nyumput buni dinu caang mun teu surti hamo panggih mun teu surti hamo panggih da puguh kaliliwatan da puguh haleuang urang runturun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu mawat kawaluyan bayu mawat kaelingan sakur nu kaliliwatan sakur nu katitincakan urang buka tutungkusan nu kahalang ku pipinding dina gebang sewu lontar dina tulis titis tulis maca ugana waruga atra setra kanti sukma ahung palias ku sisigaan palias ku sarumahan hate kuring siliwangi waruga sapajajaran jirim jisim nu mandiri panceg digaluh pakuan makasih aja. Keren banget, Kang. Kalau disamerikan artinya apa, Kang? Wah, panjang. Nanti episode berikutnya. Oke, tapi kalau boleh tahu ini tembang kidung untuk apa? Kidung pembuka ya. Kidung pembuka untuk doa. Jadi kalau kita mau berdoa, ritual ini lebih ke ritual secara komunal ya. Jadi kalau istilah Sunda itu adanya sanduk papalaku. Jadi kalau kita sebelum melakukan sesuatu itu kita harus permit gitu kepada karuhun, kepada nukat, kan ada yang katitincakan, makanya suka disebutin permit gitu. Jadi yang namanya air, angin, tanah, hewan, tumbuhan, apalagi yang namanya karuhun, leluhur apa, itu semua disebut gitu ya. Jadi kebayangkan kita hidup kalau nggak diwaro orang juga kan gimana, nothing gitu ya. Artinya kita juga sebagai manusia harus sebelum melakukan sesuatu ya harus ditoel juga semuanya gitu. Makanya kemudian dikumkeun ahung tuh artinya udah semua yang tak tahu dan tidak kita ketahui pun kita sudah anggap dihormati semua. Barulah kita bertindak apa yang akan kita lakukan. Gitu saya kira. Baik, terima kasih banyak Kang Ira, luar biasa. 5 SKS kita malam ini. Terima kasih Mas Rahmat udah memberikan SKS malam ini kepada murid-muridnya, mahasiswanya. Saya boleh minta dan mengajak teman-teman untuk buka kamera sebentar. Kami mengharapkan ada file untuk malam ini karena luar biasa Kang, hari ini hit 100 peserta Kang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat. Mas Januar boleh tolong beri aba-aba Mas? Ya baik, silahkan dibuka kameranya. Ini ada 2 halaman. Kalau sudah siap, silahkan. Hitungan ketiga saya akan potret dulu halaman pertama. Silahkan senyum, cheers. Halaman kedua, sebentar lagi. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Iya, sudah Mbak Putri. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang memerlukan rekaman, kami punya YouTube, cuman mungkin agak lama tayang di YouTube-nya karena mohon maklum lah. Bisa DM di
Instagram kami di sanggartimur.nusantara. Nanti kami berikan linknya langsung dari linknya Zoom ini supaya mungkin kalau diperlukan bisa segera diakses. Filenya Kang Ira tuh Mbak. Kang Ira boleh di. Punya lah. Hah? Siapa ini yang minta tadi? Mas Rayman yang minta. Kang Ira kalau berkenan filenya dikirim ke saya, nanti saya bantu untuk teman-teman yang membutuhkan. Oh gitu, ya. 5 SKS, Kang. 2 jam. Itu mah hanya ngobrol biasa aja. Terima kasih banyak, Kang Ira. Sama-sama. Mohon maaf bila mana ada kata-kata, pandangan saya, pendapat saya yang kurang berkenan, yang mungkin tidak sepemahaman. Saya hanya mengutarakan, tidak bermaksud apa-apa lebih dari yang hanya untuk menjelaskan yang ingin dijelaskan. Itu aja. Terima kasih. Kita di sini sama-sama belajar, Kang. Jadi kita menambah pengetahuan, tidak membanding-bandingkan. Kita menambah pengetahuan. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kami mengajak saudara Parmalim dari Sumatera Utara. Jadi yang belum pernah dengar Parmalim, yang pengen tahu, yang sudah tahu sedikit pengen nambah, mari bergabung lagi. Cek linknya di Instagram sanggartimur.nusantara. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Atur nuhun, Kang Ira, Sanggar Timur. Terima kasih. Sama-sama Mbak Putri, Kang Rahmat, Bu Gita, Pak Januar, Bang Raymond, Albert, semuanya lah. Saya tidak bisa sebutin satu persatu. Nuhun lah. Kang Ira, nuhun. Bu Putri, Sami-sami. terima kasih. Salam kenal semuanya. Siap. Atur nuhun Kang, Rahayu. Rahayu, izin live ya. Dah. Iya, mangga Kang. Matur nuhun. Sami-sami. Ya.